Ya, baiklah anak-anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah, dan juga semoga diberikan kelancaran dan kemudahan serta rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali Bapak bertemu dengan anak-anak semuanya dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dan sebelum kita mulai kegiatan ini, ya, kita sebaiknya berdoa dulu. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Ya, mari kita bersama-sama angkat tangannya, ya. Kita doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Ya, anak-anak semuanya, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang waktu, ya, atau lebih tepatnya adalah manajemen waktu. Bagaimana kita caranya memanage waktu kita, ya. Jadi karena Allah memberikan kepada kita ini kan waktu yang sama semuanya. Si A, si B, si C, si Z, ya. Jumlah waktu yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa itu 24 jam semuanya. Satu hari, satu malam, 24 jam. Semuanya sama, dalam negeri maupun luar negeri. Nah, namun kita lihat dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, dalam 24 jam itu setiap orang itu ternyata hasilnya atau penggunaannya berbeda-beda. Ada siswa yang dalam waktu 24 jam dia bisa melakukan banyak hal yang positif dan bermanfaat. Ada juga siswa yang dalam waktu 24 jam waktunya ya banyak yang terbuang percuma gitu ya. Nah, jadi apakah kalian mau seperti itu terus-terusan gitu ya? Nah, coba difikirkan, coba direnungkan, ya. Apakah saya mau seperti itu terus, ya, membuang-buang waktu yang tidak begitu bermanfaat? Nah, apa yang kita pelajari ini, ya, semoga dapat kalian terapkan, kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah ilmu bagi Bapak maupun untuk semuanya. Ya, kita tambah satu ilmu ya, step by step. Nah, untuk belajar, untuk mendapatkan masukan ilmu yang baru, nah sebaiknya kita mengosongkan gelas kita dulu. Kita mengosongkan gelas kita dulu, ya. Gelas ini, ya. Gelas ini kan kosong, ya. Gelas ini kan kosong. Nah, kalau gelas ini kosong, berarti dia siap untuk diisi. Siap untuk diisi sesuatu yang baru. Tapi kalau gelas ini isinya penuh, maka dia tidak akan bisa diisi dengan hal yang baru.
dia akan meluber keluar, tumpah. Nah, ini gambarannya adalah mengenai ini otak kita, pikiran kita. Jadi sebelum kita belajar sesuatu, kita kosongkan dulu gelas pikiran kita ini. Ya, kita ibaratkan gelas pikiran kita ini kita kosongkan dulu. Sehingga kita siap untuk menerima informasi atau ilmu yang baru. Sebab kalau gelas pikiran kita ini sedang penuh atau kita anggap penuh, kita anggap sudah pintar, sudah tahu segalanya, maka ilmu yang baru itu tidak akan masuk. Tidak bisa masuk. Kenapa? Ya karena dia sudah merasa penuh, sudah merasa tahu semuanya. Gitu ya. Jadi Bapak juga belajar, ya, masih juga banyak belajar dari orang lain. Jadi kita selalu mengosongkan gelas kita saat kita mau belajar sesuatu yang baru. Bisa ya? Oke, siap ya? Siap ya untuk belajar? Oke. Nah, kalau sudah siap, kita akan mulai membahas tentang waktu ini. Kita pertama tentang pengertiannya, ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu itu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, ketika perbuatan, atau suatu keadaan sedang berlangsung. Nah, itu ya, Bapak ulangi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, ketika perbuatan, atau suatu keadaan berlangsung. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i, waktu itu diibaratkan sebuah pedang. Nah, pedang ya. Maksudnya apa? Kalau kita bisa memanfaatkan pedang ini, bisa menggunakan pedang ini, maka itu akan bermanfaat, menguntungkan kita. Betul ya? Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan pedang ini dengan baik, nah, bisa jadi kita sendiri yang akan terluka oleh pedang itu. Setuju ya? Nah, itu mengenai pengertian waktu. Mulai hari ini cobalah belajar memanage waktu kita, ya. Mengatur waktu kita. Kemudian pembagian waktu. Waktu itu terbagi menjadi 3 pembagiannya. Pertama, waktu masa lalu. Nah, waktu masa lalu ini kita jadikan sebagai pelajaran. Kita jadikan sebagai pengalaman, ya. Karena masa lalu itu tidak bisa diulang lagi. Kita jadikan pelajaran yang berharga sebagai suatu pengalaman, sebagai suatu sejarah yang sangat berharga. Kemudian yang kedua, masa kini, masa sekarang yang sedang kita alami ini. Ini yang kedua, ya. Nah, yang ketiga adalah masa depan. Masa depan adalah sesuatu nanti yang akan kita temui, kita jalani. Ya, itu 3 pembagian waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kemudian keuntungannya, ya. Kenapa kita perlu memahami waktu ini? Apa sih keuntungannya? Ada tidak keuntungannya? Nah, kalau tidak ada, buat apa? Betul ya? Dan Allah sendiri kan telah bersumpah dalam Al-Quran tentang waktu demi masa dalam surah Al-Asr, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi demi masa sesungguhnya orang itu merugi, ya. Kalau kita tidak melakukan saling nasihat menasihati dalam hal
kebenaran. Nah, ini dalam hal ini kan termasuklah Bapak juga kan memberikan nasihat tentang kebenaran, yaitu tentang waktu. Nah, keuntungannya apa? Orang yang bisa mengatur waktunya. Yang pertama, ya dia akan merasa hidupnya akan merasa nyaman, tenang, ya, teratur gitu ya. Kemudian dia juga memperoleh pahala yang besar. Lalu apalagi keuntungannya? Dia akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Jadi apapun yang dia kerjakan, kalau orang itu bisa membagi waktu, seluruh pekerjaannya akan beres. Bagaimana? Kalau tadi ada keuntungan, tentu ada kerugian. Ada tidak kerugiannya? Orang yang belum memanage waktunya dengan baik. Nah, tentu ada kan? Betul ya? Nah, contohnya kalian sendiri mungkin pernah mengalami karena tidak mengatur waktu, kalian menjadi stres, ya. Kemudian terkejut gitu ya. Kadang-kadang mengalami depresi gara-gara tidak bisa mengatur waktunya. Lalu bisa jadi kalian akan kehilangan kesempatan. Nah, contohnya stres tadi ya. Stres contohnya kalian misalkan ke sekolah ya, pergi pagi-pagi, kemudian masuk kelas, terus temanmu bilang, kamu sudah belum mengerjakan PR matematika? Nah, kalian kan terkejut, belum membuat PR, dikarenakan tidak mengatur waktu. Akhirnya apa? Kalian stres, ya. Apalagi itu jam pertama, gurunya misalnya memberikan hukuman misalnya. Kalian kan merasa tidak nyaman, tidak enak, atau merasa malu gitu ya. Kawan-kawan semuanya buat PR, ngumpul PR, kalian sendiri belum. Nah, kan merasa tidak nyaman, ya. Merasa stres, mungkin keluar keringat, bercucuran keringat dingin, gitu. Nah, kan tidak enak, suasana hatimu kan tidak enak. Padahal tadinya sebelumnya ya biasa-biasa saja, aman-aman saja, tenang-tenang saja. Nah, setelah tahu ada PR dan kalian belum mengerjakan, nah sehingga mempengaruhi proses psikologis ya, kenyamanan. Atau bisa juga gini, pernah kan mungkin mengalami ulangan misalkan ya. Ibu guru, misalnya guru bahasa Indonesia bilang, anak-anak hari ini kita sesuai dengan janji kita hari ini ulangan. Nah, kalian kan terkejut misalkan ya, belum siap, belum mengatur waktunya tadi ya, belum belajar di rumah, belum mengulangi pelajaran. Nah, maka kalian akan terkejut, stres lagi ya kan, stres lagi, tidak nyaman lagi, pasti itu tidak nyaman karena tidak siap. Apa yang mau dijawab nantinya, apa yang mau ditulis. Nah, jadi lalu orang-orang yang tidak mengatur waktunya bisa terjadi kehilangan kesempatan, ya. Bahkan waktu 1 detik pun sangat berharga. Contohnya apa? Pemain sepak bola, ya, yang sedang menyerang ke depan gawang pada saat temannya mengoper bola ke depan gawang. Nah, kan itu berlangsung waktu detik gitu ya. Kalau dia tidak bisa memanfaatkan bola itu, tidak bisa menendang dengan baik, memanfaatkan kesempatan, maka tidak akan terjadi gol gitu. Atau orang berperang menembak musuhnya ya, sudah ada targetnya. Nah, sudah dibidik, sudah ada masuk dalam lingkaran, tidak cepat dia tembak, orangnya akan pindah tempat. Tidak kena sasaran akhirnya. Ya, sangat penting waktu ini. Jadi, nah itu anak-anak ya, kerugiannya. Kita mengalami stres, kita terkejut, kadang-kadang kita bisa depresi karena tidak memanfaatkan waktu tadi, kehilangan kesempatan, kemudian juga prestasi kita
kurang memuaskan, lalu hidup kita ini menjadi terburu-buru, ya, tergopoh-gopoh akhirnya. Melakukan sesuatu akhirnya asal jadi, asal kumpul saya, yang penting kumpul. Kualitasnya terserah. Nah, sudah pasti hasilnya akan kurang memuaskan. Betul ya? Nah, jadi itu anak-anak, kerugiannya banyak sekali. Apakah masih mau seperti itu? Mau sampai kapan kalian merasa kurang nyaman tadi, ya, terburu-buru, tergopoh-gopoh, stres, ya? Mau sampai kapan? Nah, coba dipikirkan. Jadi kita sama-sama belajar, ya, sama-sama berlatih. Nah, lalu kita lihat bagaimana, ya, bagaimana Pak caranya memanage waktu, bagaimana cara mengatur waktu. Nah, jadi dalam hal ini kita akan belajar, ya, sama-sama belajar bagaimana cara mengatur waktu. Apakah kalian mau mengatur waktu kalian? Mau, ya? Ya kan, mau sukses kan, mau berhasil kan? Tidak ada orang yang sukses, orang yang berhasil yang tidak bisa mengatur waktu. Kalian bacalah di seluruh biografi orang-orang sukses, pasti mereka pintar mengatur waktu. Lihatlah teman-temanmu yang berprestasi, ya. Banyak sekali kegiatannya, tapi mereka bisa membagi waktu. Mulai dari dia les matematika, dia les bahasa Inggris, kemudian apalagi masuk klub sepak bola misalnya, ya. Kemudian karate, musik dan sebagainya. Karena dia bisa mengatur waktunya. Dan waktunya itu bermanfaat secara positif. Dan akan berguna nanti di masa depan maupun masa sekarang. Daripada habis waktu untuk tidur, habis waktu untuk bermain, ya, hura-hura, hulu kilir, tidak karuan. Nah, jadi hilang waktu secara percuma. Nah, baiklah caranya tadi, ya. Caranya adalah kita tulis, ya. Kita tulis. Ambil pena, ambil kertas, kita tuliskan. Kapan? When? Jadi sebaiknya kita membuat agenda, ya. Jadi kita buat agenda. Jadi alat untuk mengatur waktu ini adalah agenda. Salah satunya adalah agenda. Kita buat agenda dulu. Kapan kita buat? Ya malam hari. Kira-kira jam berapa? Ya jam-jam 8 atau setengah 9, ya, setelah semuanya selesai beres. Nah, kalian buatlah agenda untuk besoknya. Nah, agenda yang pertama, mau bangun jam berapa? Nah, kalian atur juga. Mau bangun jam berapa? Tuliskan. Karena selama ini kan sering bangun molor, betul ya? Sering kesiangan, betul ya? Tidak sholat subuh, ya kan? Bangunnya lesu, kurang bersemangat. Karena tidak sholat subuh, tidak kena air wudhu, tidak membaca bacaan Al-Quran. Ya baik, misalkan, ya, kan ada temanmu yang, aku kepengen bangun jam 4. Setelah bangun jam 4, aku kepengen sholat tahajud dulu gitu, ya. Nah, bangun, ngambil air wudhu, sholat tahajud. Lalu sudah sholat tahajud, saya mau baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran apa? Zikir, istighfar, gitu kan? Sambil menunggu azan subuh. Nah, lalu ke masjid dekat rumah, ya, sholat subuh. Lebih baik sebelum azan subuh sudah berangkat ke masjid, gitu ya. Jam berapa? Jam 5 kurang 1/4 atau 5 kurang 20. Nah, lalu sholat subuh berjamaah di masjid untuk yang laki-laki, ya. Nah, setelah sholat subuh, nah, lalu apa lagi? Pikirkan, kalian mau ngapain? Apakah mau baca buku misalnya, ya? Atau mau melanjutkan tugas yang belum selesai misalnya. Nah, pikirkan itu. Di masa Covid ini kan kita di rumah, ya kan? Nah, mungkin
daring mulainya mungkin jam 8 ya. Nah, sebelum jam 8 itu apa yang mau dilakukan? Ya. Nah, tuliskan step by stepnya. Nah, setelah daring sampai jam 12 ya, mungkin ya. Nah, nanti boleh taruhlah istirahat ya. Mau sholat subuh, siap-siap mau sholat zuhur ya. Siap-siap mau sholat zuhur. Taruhlah sampai jam 1 ya. Nah, jam 1 nah kita mau ngapain? Dari sholat zuhur ke menjelang asar. Atau misalnya, saya mau istirahat. Oke, tuliskan istirahat. Tidur siang dari jam 1 sampai jam 2 misalnya ya. Tidur siang juga kan tidak perlu lama-lama. Orang Jepang saja dia hanya butuh 30 menit untuk istirahat siang. Ya, kalau overdosis justru membuat tubuh kita ini jadi lesu ya. Nah, setelah 1 sampai jam 2 istirahat siang. Nah, dari jam 2 ke jam 3 apa yang mau dilakukan? Mau main HP, main game, ya boleh tulis main game misalnya ya. Jadi diatur, mau main, mau tidur silakan. Atau misalnya sampai jam 2 sampai nanti azan asar main gamenya boleh silakan. Refreshing istilahnya ya kan. Nah, oke. Lalu tulis lagi sholat asar ke masjid ya. Nah, selesai sholat asar terus tulis lagi apa yang mau dikerjakan sorenya itu ya. Mungkin mau membantu ibu, mau melipat pakaian misalkan, menyetrika pakaian, mencuci pakaian dan sebagainya, menyiram bunga. Nah, pokoknya yang bermanfaat, yang positif. Nah, lalu setelah itu kan maghrib ya, sholat maghrib di masjid dari asar tadi kan sama maghrib. Nah, lalu setelah sholat maghrib apa yang mau dilakukan? Nah, gitu ya. Biasanya orang kan kadang-kadang makan malam sekeluarga kumpul gitu ya, mungkin ngobrol-ngobrol segala macam, atau ngaji ya setelah maghrib. Nah, kan lebih baik mengaji daripada megang HP terus ya, kena radiasi ke otak kita, mata kita kan jadi penyakit. Jadi dibatasi saja penggunaan HP itu. Jangan 24 jam kita megang HP terus, akan jadi penyakit. Mengaji Al-Quran itu kan justru akan membuat kesehatan kita, mata, pikiran, aura, kesehatan sebagainya. Nah, mengaji, kemudian makan sampai kepada menonton sebentar, menonton TV misalnya sampai Isya. Nah, Isya, setelah Isya apa yang mau dilakukan setelah sholat Isya ya? Nah, lalu mungkin membaca buku, mengulangi gitu ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 8:30 misalkan ya. Misalkan tidur jam 9. Nah, 8:30 kalian evaluasi dan membuat agenda baru. Evaluasi agenda yang dari pagi sampai malam. Nah, kalian evaluasi mana yang terlaksana, bagian mana yang tidak terlaksana dan kenapa. Nah, mungkin yang tidak terlaksana mungkin dilanjutkan besoknya ya. Jadi pokoknya dievaluasi. Setiap malam kita evaluasi dan buat agenda baru untuk besoknya. Nah ya, step by step. Mungkin saat-saat awal ya banyak halangan, banyak hambatan, tantangan dan rintangan itu biasa. Nah, tapi pelan-pelan ya nanti akan berlangsung dengan sendirinya, otomatis ya. Kita sudah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Jadi begitu, kalian sediakan satu buku khusus untuk agenda. Nah, nanti setelah di buku itu kita buat, nah kita salin juga di HP kita. Kan di HP ada agenda juga kan. Nah, jadi buku ini untuk di rumah, HP untuk kita pegang. Saat kita pergi kemana-mana, kita tahu jadwal kita. Sehingga terus waktu kita ini teratur, terarah gitu ya. Nah, tujuannya kan agar hidup kalian nyaman, tenang, kemudian juga
tidak terburu-buru, tidak tergopoh-gopoh, dan pada akhirnya nanti ya menjadi orang yang berhasil dan sukses. Nah, itu ya, ya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan Bapak hari ini tentang manajemen waktu, cara mengatur waktu, mulai dari pengertiannya tadi ya, pengertiannya, keuntungannya apa, akibat dan kerugiannya apa kalau kita tidak mengatur waktu ya. Nah, lalu cara mengatur waktu gimana ya. Nah, itulah sampai di sini dulu penjelasan Bapak. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.